109,4 FM Radio Kita, Radio Anak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Kita. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu dalam kondisi yang baik, sehat badan, pikiran, duit, selalu dan selalu. Di edisi Jumat 20 Mei 2022, malam ini seperti biasa bersama saya, Faizah, akan menemani pendengar radio kita selama 15 menit ke depan. Tentunya dalam program ini Malam Santai. Pendengar semua bisa request lagu-lagu favorit atau ingin salam-salam, curhat juga bisa ya. Pendengar bisa SMS ke 085015515554. Kali ini aku bakal nemenin kalian. Pastinya asik dong. Nah, topik malam ini menarik banget sih menurut aku. Pastinya kalian penasaran. Oke, aku kasih tahu. Yaitu tidak ada alasan untuk menjadi lebih baik. Nah, sebelum lanjut ke topik kita malam ini, aku bakal putarkan lagu dulu biar semakin asik dan enjoy. Dengan lagunya Budi Doremi, Mesin Waktu. Check it out. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa,
akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. 109,4 FM Radio Kita, Radio Anak Muda. Kembali lagi sama aku. Kangen sekali rasanya bisa siaran lagi seperti ini, teman-teman. Real thanks to you masih sering dan senang mendengarkan radio kita sebelum tidur. Kali ini ada salah satu keresahan yang belakangan lagi aku rasain banget. Bukan dari diriku sendiri, tetapi dari cerita beberapa orang seperti itu. Tentang orang-orang yang punya hubungan gak sehat, lagi dan lagi gak sehat. Tapi bukan tentang hubungan gak sehatnya yang aku bicarakan. Ada banyak banget orang yang sebenarnya punya kepribadian yang tidak baik ya, yang suka membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya misal saja orang yang suka mukulin pasangannya, orang yang suka mungkin ngebentak, marah-marah, segala hal yang mungkin tidak mengenakan yang dilakukan untuk pasangannya ataupun orang di sekelilingnya. Aku tuh belakangan sering banget denger dari cerita teman-temanku. Dia bilang, ya cowokku tuh suka begini begitu. Tapi ya wajar sih, karena dia tuh punya pengalaman masa lalu sama keluarganya, yang mana orang tuanya seperti itu. Orang tuanya suka mukulin ibunya, orang tuanya suka ngebentak ibunya, sampai akhirnya ya dia menjadi anak yang mungkin gak jauh beda sifatnya dari orang tuanya. Hingga akhirnya ya udah deh, gak apa-apa kalau memang pasanganku harus begini, dan dia mencoba untuk mengerti dan menerima. Aku tuh bisa bilang itu mungkin traumatis ya, aku gak tahu istilahnya apa, cuman kayak memang ya tidak bisa dipungkiri mungkin lingkungan yang mempengaruhi dirinya menjadi orang yang seperti itu. Nah, tetapi yang pengen aku obrolin kali ini adalah kita itu manusia ya, kita tuh dikasih akal dan pikiran, dimana kita bisa tahu yang baik dan yang buruk. Udah itu udah harga mati. Kita tuh tahu mana yang baik dan benar. Itu tahu mencuri itu salah. Kita tahu memukul itu juga salah. Sebenarnya kecuali tinju-tinjuan dalam kompetisi ya, beda konteksnya. Kita tahu mana yang baik dan mana yang benar, berkaitan dengan yang mungkin pengaruh lingkungan dan orang tua yang ngebentuk dia menjadi seperti itu. Aku juga menyadari kalau orang yang berantem kadang-kadang tuh selalu emosional. Pasti dong, namanya juga berantem. Kedua, mereka tetap berusaha mencari terus kesalahan lawan bicaranya, dibanding mencari solusi. Jadi, wah pokoknya daripada mencari solusi dari masalahnya, mending aku serang terus deh. Itu yang aku pahami dari cerita teman-temanku. Ya namanya pasangan ya pasti akan terus ada perselisihan seperti itu. Apalagi masalahnya ketika kalian udah berkeluarga, udah tua, ya kompleks jauh lebih besar dan luas lagi. Aku menyadari ketika aku kecil tumbuh besar itu aku juga terkadang ngebentak, suka marah, ngomel dan sebagainya.
Terus belakangan semakin tumbuh besar dan dewasa, ya semakin sadar lagi kalau ternyata itu tidak menyenangkan. Ternyata ngebentak orang atau bahkan sampai memukul itu adalah tindakan yang pedih, menyakitkan sekali ya. Keluarin kata makian ke orang lain dengan amarah yang besar, hal itu sungguh menyakitkan banget. Lalu setelah berpikir seperti itu, kayak aku kepikiran, bisa enggak kalau dirubah, bisa enggak jika tidak membentak kalau misalnya lagi marah. Nah, bibit-bibit keburukan itu bisa saja muncul. Kadang-kadang tuh seperti nggak bisa kontrol, tiba-tiba intonasinya tuh tinggi tanpa disadari. Dan kita itu tahu kalau itu salah. Jadi ketika kadang-kadang intonasi yang sudah mulai tinggi, kita tuh bilang maaf, nadaku ketinggian, seperti itu. Ternyata ya, seburuk-buruknya kita sebagai manusia yang punya kepribadian yang mungkin memang bawaan dari lahir, kalau kata orang Indonesia, kata orang dulu ya, maksudnya orang tua zaman dulu, bawaannya ya memang dari orang tua yang juga seperti itu. Well, kita bisa kok untuk bisa jadi lebih baik. Ya namanya manusia itu kita juga mungkin punya kekurangan. Kita tuh menyadari kalau itu salah dan tidak baik dan tidak elok, tidak menyenangkan. Ya sudah, saatnya kita harus merubah diri kita sendiri menjadi orang yang bisa mengontrol dari setiap kepribadian kita. Ketika keluar, ketika lagi marah, apalah segala macam. Jadi kita ya kayak ya udah sabar dulu sebentar, kalau ada salah ya minta maaf tuh. Sebagai manusia yang punya akal dan pikiran, kita bisa mencoba jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang tidak menyebalkan, bisa banget kita. So nggak usah pakai alasan-alasan gitu lagi. Sekarang kita hidup di dunia buat apa sih kalau bukan buat tenang dan bahagia, bukan buat tenang. Ya mungkin ada seberapa yang ingin tenang, ada seberapa yang ingin hura-hura, apalagi kalau bukan bahagia dan senang gitu satu sama lain. Gak cuma diri kita sendiri, tapi buat sekitar kita. Apakah bentak, memukul itu baik dan menyenangkan? Tidak sebenarnya. Kecuali kamu mungkin ada sedikit masa lalu yang menyakitkan atau apa. Cobalah untuk bisa lebih cek kontrol atau dirimu sendiri, atas dirimu sendiri, untuk bisa lebih tabah lagi, lebih sabar lagi. Coba diintrospeksi dirimu, tinggalkan yang tidak hal-hal yang tidak menyenangkan. Take out, cari yang baik-baik, cari bagaimana caranya. Biasakan pelan-pelan. Bisa kok, aku yakin kita bisa. Ya, dapat disimpulkan ya, hidup tentunya terus berjalan, dan di dalam hidup tentunya banyak tantangan yang harus kita hadapi. Segala rintangan yang menghadang merupakan jalan bagi kita untuk selalu berkembang dan menjadi manusia yang lebih baik. Sebelum pamit, aku kasih bonus satu kata mutiara buat teman-teman di rumah. Ketika aku melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagai besar penontonnya masih tidur. Gitu aja sih dari aku, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan radio kita. Jangan lupa untuk follow Instagram di _radio kita. Nah, teman-teman juga boleh banget langsung DM aja ke Instagram. Nanti kalian bisa nih curhat-curhat atau mau request topik juga boleh. Tetap jaga kesehatan teman-teman, makan makanan yang sehat, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan aku bercerita ya. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita. Aku pamit dulu teman-teman, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.